sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB kukuhkan 5 guru besar sekaligus. Universitas Brawijaya kembali mengukuhkan 5 guru besar dan menjadi pengukuhan dengan jumlah terbanyak dalam sejarah UB pada Sabtu akhir pekan lalu. Kelima guru besar tersebut adalah Profesor Dodi Wirawan Irawanto, Profesor Syafrial, Profesor Tri Eko Susilorini, Profesor Isnani Darti, dan Profesor Lacovia Hawa. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nuhfil Hanani menyebut pengukuhan ini lebih istimewa. Ibu sekalian, mungkin sejarah di Brawijaya dicatat pada hari ini. Pada hari ini pengukuhannya 5 guru besar. Tepuk tangan kita semuanya. Alhamdulillah taat semua ke waktu tadi. Karena dikasih lampu merah kalau nggak selesai katanya Pak Sekretaris nanti ditarik toganya kan gitu ya. Yang kedua, yang luar biasa di sini ada Prof. Dodi Wirawan Irwanto, bapaknya profesor, ibunya profesor. Nah. Jadi kalau serumah itu yang dibicarakan adalah proposal penelitian, kira-kira begitu ya. Luar biasa. Yang kedua, ada juga Profesor Dr. Isnani Darti. Suaminya juga profesor. Mohon berdiri Prof. Agus. Nah, ini di rumah juga berbicaranya tentang laboratorium, terus saja yang tanyakan. Profil para guru besar baru ini juga menarik karena ada guru besar yang suami dan istri merupakan guru besar, dan ada guru besar yang kedua orang tuanya juga guru besar. Universitas Brawijaya terus meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan jumlah guru besar bagi berbagai fakultas yang ada. Jumlah guru besar di Universitas Brawijaya saat ini terus bertambah, namun belum mencapai jumlah ideal, yaitu 20% dari jumlah dosen yang ada. Untuk itu, Senat Akademik Universitas terus mendorong agar dekan di tiap fakultas mempercepat proses pengajuan guru besar dari SDM yang dimilikinya. Saya mengingatkan Pak Dekan, dulu yang menjadi banyak profesornya Fakultas Pertanian. Hati-hati sekarang dengan MIPA. MIPA tahun lalu pemecah rekor profesornya terbanyak. Sekarang FTP yang paling banyak. Nah. Ekonomi bisa disalib, sudah disalib. Ya, jadi oleh karenanya menjadi penting. Persaingan kalau baik itu bagus, bahkan dianjurkan oleh agama. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ibu sekalian, jadi alhamdulillah sekarang Brawijaya sudah banyak profesornya, walaupun kalau di total standarnya kementerian itu masih kurang. Mestinya 20% dari seluruh dosen yang ada. Tapi iklim sekarang sudah bagus. Kalau nggak ngurus profesor, itu ketinggalan sekarang. Saat ini peningkatan jumlah guru besar terbanyak ada di Fakultas Teknologi Pertanian, sedangkan tahun sebelumnya ada di Fakultas MIPA. Senat Akademik Universitas berharap agar fakultas lain terus mengejar ketertinggalan ini agar rasio guru besar di UB menjadi ideal.
Universitas Brawijaya terus berupaya menambah jumlah guru besar agar rasio guru besar dan dosen di UB mencapai angka ideal. Berdasarkan data dari Senat Akademik Universitas hingga September pada tahun ini, ada 31 surat keputusan baru yang berkaitan dengan pengangkatan guru besar. Tahun ini yang sudah di-SK-kan, keluar SK-nya, itu per September ini 27 Pak Rektor, Profesor. Yang PAK-nya sedang keluar itu sekitar 4. Jadi insya Allah 31 tahun ini. Tepuk tangan untuk Pak Rektor, terima kasih. Ya, makanya Pak Dekan ngitung-ngitung sekarang itu. Pak Rektor setiap tahun mengadakan lomba. Siapa yang banyak menghasilkan profesor, dekannya dapat hadiah. Ketua Senat Akademik Universitas Profesor Nufil Hanani mengucapkan terima kasih kepada rektor dan seluruh dekan yang sudah mendorong para dosennya untuk mengajukan guru besar. Nufil optimis rasio ideal guru besar di UB akan segera tercapai sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Berbagai hasil riset dan inovasi dosen UB sudah ada yang mencapai level internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Indeks Web of Science sebagai salah satu acuan. Berdasarkan data Web of Science saat ini, terdapat 230 dosen UB dari berbagai fakultas yang sudah masuk dalam web tersebut. Pada perguruan tinggi top dunia, riset harus kita kuatkan. Dan di antaranya indikator Bapak Ibu yang kita bisa melihat adalah berapa productivity dari dosen-dosen kita yang artikelnya bisa diindeks oleh Web of Science. Nah, ini tadi saya cek juga tadi dengan Pak WR1. Nah, ternyata di Universitas Brawijaya setidaknya sudah ada 230 orang dosen kita yang sudah masuk di indeks Web of Science. Dan ini saya kira cukup besar Bapak Ibu, dan bagaimana kita kemudian meleverage ya quality dari riset Bapak Ibu sekalian. Rektor UB Profesor Widodo menargetkan agar langkah internasionalisasi UB dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan dari para guru besar. UB membutuhkan daya ungkit yang lebih besar agar dapat bergerak dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia global. Setelah beberapa hari dilakukan penutupan akses masuk kawasan Gunung Bromo untuk penanganan musibah kebakaran, kini Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru membuka seluruh pintu masuk di 4 kabupaten. Kebakaran yang melahap sebagian besar Bukit Teletabis dan Savana Bromo kini sudah terpantau tidak lagi ada titik api setelah kemarin di kawasan Gunung Bromo dilakukan waterbombing dengan helikopter dan pemadam api secara manual oleh relawan. Belum lama ini juga terpantau turun hujan di kawasan Gunung Bromo yang cukup deras sehingga titik api sudah dinyatakan tidak ada lagi. Dalam pengumuman yang dirilis TNBTS untuk wisata Ranu Regulo juga sudah dibuka, namun untuk pendakian Gunung Semeru sementara masih dilakukan penutupan, karena status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Agustus mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Total ekspor Jatim mencapai 1,70 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan sebesar 10,87%. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur bulan Agustus tahun 2023
mencapai 1,70 miliar US dollar yang naik sebesar 10,87% dibanding bulan Juli tahun 2023 yang mencapai 1,54 miliar US dollar. Peningkatan bulan ini ternyata disebabkan oleh naiknya ekspor sektor non-migas, sedangkan ekspor sektor migas mengalami penurunan. Ekspor sektor non-migas bulan Agustus tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,84% dari 1,52 miliar US dollar pada bulan Juli tahun 2023 menjadi 1,70 miliar US dollar pada bulan Agustus tahun 2023. Kenaikan ekspor ini didorong oleh kenaikan ekspor non-migas dalam berbagai produk. Beberapa produk non-migas yang mengalami kenaikan adalah produk rumput laut dan jahe merah yang diperkirakan akan menjadi primadona baru dalam ekspor non-migas. Kinerja ekspor Jawa Timur ke berbagai negara tujuan terus meningkat. Selain nilai dan volume ekspor juga terdapat kenaikan pada komoditas tertentu. Berdasarkan data BPS Jatim, terdapat 2 produk non-migas yang akan menjadi primadona baru, yaitu rumput laut dan jahe merah. Pada bulan Agustus 2023 ini, produk rumput laut dari Jawa Timur sebanyak 15 ton yang telah diekspor ke perusahaan startup bernama Ulu di Australia. Selain itu juga telah diekspor 50 ton rumput laut kering ke Cina. Selain rumput laut, jahe merah juga menjadi salah satu andalan ekspor Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu LPEI atau Indonesia Exim Bank bersama Kemenq 1 DJKN, DJPJ, DJB, PKN, STAN, dan DJPK untuk program Desa Devisa Komoditas Jahe Merah. Sekarang mari kita lihat perkembangan ekspor Jawa Timur pada bulan Agustus tahun 2023 ini, bahwa nilai ekspor Provinsi Jawa Timur bulan Agustus tahun 2023 mencapai 1,70 miliar US dollar yang naik sebesar 10,87% dibanding bulan Juli tahun 2023 yang mencapai 1,54 miliar US dollar. Peningkatan bulan ini ternyata disebabkan oleh naiknya ekspor sektor non-migas, sedangkan ekspor sektor migas mengalami penurunan. Ekspor sektor non-migas bulan Agustus tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,84% dari 1,52 miliar US dollar pada bulan Juli tahun 2023 menjadi 1,70 miliar US dollar pada bulan Agustus tahun 2023. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga lain saat ini menggalakkan desa devisa, salah satunya adalah desa devisa jahe merah. Jenis umbi rimpang ini dapat dibudidayakan dengan mudah di Jawa Timur sehingga dapat menjadi peluang baru komoditas ekspor. Waktunya makan siang, dapur lalapan nampak sibuk. Ada yang memasak soto Betawi, nasi goreng, dan mengaduk-aduk bahan cendol dawet di atas kompor. Bestseller kami itu ada ayam goreng kremes, soto Betawi, ikan bakar, pompano, terus ada ikan goreng kipas. Resep soto Betawi dan ayam kremes, kata Lili, adalah resep warisan keluarganya di Indonesia. Ia pertahankan keaslian resep itu supaya tetap menghasilkan cita rasa Indonesia. Kalau masakan Indonesia tuh pengennya tuh lebih autentik ke Indonesia daripada kita harus adaptasi sama misalnya saya ada di negara lain, saya harus adaptasi dengan negara lain taste budnya gitu loh. Keaslian rasa ini diakui oleh Sanjaya yang memesan soto Betawi dan es cendol dawet. Karena memang rasanya enak, autentik juga rasanya. Jadi kebanyakan yang jualan restoran Indo kan agak
selain agak jauh dan tiba-tiba datang di sana zonk. Rasanya beda. Kalau di sini masih oke, aman di sini. Masih masuk ya. Rasanya, cita rasa otentik lah, dia masih otentik. Dibuka bulan Juni tahun ini, Lalapan berlokasi di San Fernandino Valley, Los Angeles yang masih jarang restoran Indonesia. Selain diaspora Indonesia, pelanggannya juga warga keturunan Timur Tengah, Amerika, dan Asia seperti Emma Barden dari Filipina. I think on Google, that's where it came up. So I was like, oh, and and I read about it. It's the first Indonesian around here. So I said, oh, that's cool. And I have one of my best friends is Indonesian. That's why. So I've tried the food. So I'm kind of familiar. Emma memesan sop buntut, sementara Sony dan Yuni ikan goreng kipas dan nasi rames. Rasanya itu benar-benar Indo sekali kalau di sini. Lebih ada Sundanya ya mungkin. Jadi kayak kuringan ya, terutama yang goreng-gorengan begini. Kalau di daerah East kan kebanyakan ya misalnya masakan Medan, masakan Banjarmasin atau gitu kan, lain kan yang rasanya. Kata Lili, nama lalapan itu diilhami dari kata lalapan atau sayuran segar. Ia menjamin semua makanan di sini diolah dari bahan segar. Dan juga karena menu makanan di sini kebanyakan dari Sunda dan sebagian Jakarta. Membuka restoran sudah menjadi impian Lili sejak datang ke Amerika. Ia ingin masakan Indonesia lebih dikenal di negara ini. Sekarang ia melakukan itu dengan lalapan. Kedepan ia menyimpan mimpi lebih besar. Aku pengen bikin bumbu atau cabai sendiri yang Indonesia, sambal khas Indonesia biar ada di shelf di seluruh Amerika. Ya, hopefully bisa di supermarket. Dari Los Angeles, Supriyono, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, VOA.